empat magistra pengetahuan atau empat perspektif pengetahuan. Nah, sebagai akibat dari atau implikasi dari um, berbagai ragam bentuk realitas yang kita sudah pelajari di video-video sebelumnya, mulai dari para filsuf prasokratik ya sampai dengan terakhir kita belajar tentang Kant, menunjukkan begitu banyak ragam realitas, pemaknaan tentang realitas, maka secara garis besar bisa dikelompokkan ada empat perspektif pengetahuan ya, meskipun secara umum itu selalu sains yang merasa paling benar atau paling dianggap sahih ya sebagai bentuk pengetahuan, sementara yang lainnya itu diabaikan sebagai jenis pengetahuan. Nah, kalau kita berbicara pengetahuan, sebenarnya ada dua asumsi filosofis yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama asumsi antropologis dan yang kedua itu asumsi ontologis. Asumsi antropologis itu adalah siapakah manusia pengetahu, manusia atau subjek yang mau mengetahui itu ya di hadapan realitas ya. Jadi siapakah sebenarnya manusia atau subjek yang mengetahui itu ya, subjek di hadapan realitas. Jadi itu pertama tentang klaim antropologisnya, dan yang kedua klaim ontologisnya adalah apa itu realitas. Karena realitas adalah objek yang ingin diketahui dan antroposnya, manusia adalah subjek yang ingin mengetahui, maka kita harus tahu dua-duanya ya. Nah, saya menggunakan perspektifnya Heidegger tentang Dasein atau manusia sebagai subjek, yaitu manusia sebagai penyingkap kebenaran, penyingkap realitas ya. Jadi klaim antropologisnya adalah bahwa manusia adalah penyingkap realitas ya. Apapun yang kita lakukan itu adalah untuk menyingkap realitas dan kita bertindak berdasarkan realitas seada-adanya ya. Jadi itu klaim antropologisnya. Dan yang berikut klaim ontologisnya atau apa itu realitas, saya menggunakan model katakanlah filsafat pendidikan dari Uripan Noto Hamijoyo, pendiri dan rektor utama Universitas Kristen Satya-Wacana. Saya kira pemikiran-pemikiran filsafat hukum dan juga filsafat pendidikan dari Uripan Noto Hamijoyo itu sangat kuat, dan saya menggunakan khusus berkaitan dengan klaim ontologisnya. Menurut Noto Hamijoyo itu realitas itu terdiri dari empat, yaitu realitas theos, realitas nomos, realitas anthropos, dan realitas kosmos. Realitas theos adalah yang berkaitan dengan pencipta, nilai hal-hal yang bersifat transenden dan nilai-nilai utama yang katakanlah menjadi orientasi pengetahuan ya. Jadi sumber utama pengetahuan dari theos, dan kemudian kepada theos pengetahuan katakanlah digunakan, kira-kira begitu dalam pemahamannya Noto Hamijoyo. Yang kedua realitas nomos itu berkaitan dengan semua tatanan nilai-nilai moral ya, nilai-nilai yang dipandu, dan termasuk di dalam tentu seni dan estetika ya, masuk dalam realitas nomos. Dan yang berikut realitas anthropos, yaitu semua realitas yang berkaitan dengan manusia, semua jenis pengetahuan, ilmu yang berkaitan dengan manusia. Dan kemudian realitas kosmos ini berkaitan dengan alam dan hukum-hukum ya. Jadi tentu ilmu-ilmu sains naturalistik ya, itu ada di realitas kosmos ya. Jadi sebagai penyingkap, manusia sebagai penyingkap kebenaran, dia menyingkap kebenaran dari empat jenis realitas ini. Artinya pengetahuan diproduksi dari empat realitas ini, yaitu realitas theos, realitas nomos, realitas anthropos, dan realitas kosmos. Jadi
di sini dulu kita memahami itu, baru kita bisa maju ke berikutnya ya. Tentu saja lalu konsekuensi atau implikasi dari 4 jenis realitas atau klaim ontologis tadi, lalu muncul 4 sumber pengetahuan atau perspektif pengetahuan, ya lebih tepatnya begitu, magistrare ya, pengetahuan, magister pengetahuan, yaitu sains, filsafat, agama, dan seni ya. Nah, sains itu kita tahu dia jenis pengetahuan yang mengandaikan realitas sebagai realitas fisika ya, realitas yang bisa ditangkap dengan panca indera dan menggunakan metodologi positivistik yang sangat ketat. Segala sesuatu harus bisa terukur, harus bisa diuji, harus divalidasi atau diverifikasi ya. Itu ciri dari sains, ciri umumnya, nanti kita akan jelaskan lebih detail ya. Lalu filsafat itu jenis pengetahuan yang mengandaikan baik realitas fisika maupun realitas metafisika dengan menggunakan metodologi penalaran ya. Dan yang ketiga itu perspektif agama, itu juga jenis pengetahuan yang mengandaikan baik fisika maupun metafisika dengan penekanan pada hakikat hubungan antar manusia dengan yang transenden, yang metafisik atau yang disebut dengan Tuhan ya. Metodenya ya penafsiran ya, hermeneutika ya, kontemplasi, dan bisa juga positivistik, karena bagaimanapun juga agama fokus kepada perilaku ya. Jadi saya kira untuk mengukur perilaku bisa juga menggunakan instrumen sains ya. Dan yang berikut seni juga mengandaikan realitas a priori dan a posteriori dengan menggunakan atau mengekspresikan realitas atas dasar atas internal batin maupun realitas eksternal ya, yang diekspresikan dalam berbagai bentuk ya, dengan meningkatkan pada standar-standar estetik ya. Nah, ini empat kategori yang besar, dan kalau kita masuk secara lebih detail, maka sains, ciri khas pengetahuan itu adalah bersifat metodis, sistematis, koheren, dan kritis. Ini 4 ciri umum pengetahuan ya. Dan sekali lagi, metodis, sistematis, koheren, dan kritis. Nah, kalau sains itu pengetahuan yang sistematis, metodis, koheren, dan kritis tentang realitas naturalistik atau alam ya, dan yang dicirikan dengan bisa ditangkap oleh panca indera ya, baik dengan menggunakan alat bantu maupun tidak ya. Alat bantu misalnya dengan teknologi ya, mikroskop atau dengan teleskop untuk benda-benda yang jauh, mikroskop untuk benda-benda yang kecil ya. Nah, itu objek dari sains. Nah, untuk membangun, menata, mengembangkan logic of content ya, karena setiap pengetahuan kan dia bergumul, dia mengembangkan konten ya, kontennya ya. Yang disebut dalam berpikir kritis disebut dengan logic of content. Itu mau tidak mau berpikir kritis digunakan ya sebagai tool supaya bisa memastikan kriteria penalarannya atau kriteria standar keilmuannya diperoleh ya. Nah, dari situlah lalu muncul ragam jenis pengetahuan, mulai dari fisika, ekonomi, biologi, matematika, dan bahkan nanti masuk juga ke ilmu-ilmu sosial seperti politik, sosiologi, psikologi, ekonomi, dan seterusnya. Nah, walaupun secara tradisional atau secara konvensional sains biasanya hanya itu matematika, fisika, kimia, biologi ya. Yang dalam di masa lalu disebut dengan filsafat alam ya, filsafat naturalistik ya. Nah, jadi awalnya menjadi filsafat naturalistik, tapi kemudian nanti setelah sains berdiri sendiri, dia menjadikan itu sebagai sains dengan kriteria yang lebih ketat ya, metodologi yang lebih ketat. Tapi kemudian lama-kelamaan ilmu-ilmu
sosial juga masuk dalam kategori sains. Karena itu ya apa namanya, ada sarjana sains ya, misalnya uh, kuliah sosiologi bisa dapat sarjana SSI ya, sarjana sains ya, atau studi pembangunan itu juga dapat sarjana sains ya, dan lain-lain ya. Jadi ilmu sosial kemudian juga dilihat atau masuk dalam kategori sains ya. Jadi secara ketat sebenarnya ilmu sosial tidak masuk ya, hanya meliputi ilmu-ilmu alam ya, tapi secara longgar ilmu-ilmu sosial tidak masuk juga di dalam ya. Kadang-kadang seni dan humaniora dipisahkan, tapi itu bagian dari pengembangan sains ya. Jadi untuk sementara kita masukkan saja dalam kategori sains karena dicirikan oleh metodologi, jenis metodologi yang ketat, yang teruji, menggunakan kata-kata seperti verifikasi ya, pengujian hipotesis dan seterusnya. Itu yang membedakan dari filsafat. Nah, sains tentu juga membutuhkan pemikiran kritis sebagai batu uji untuk semua jenis keilmuan tersebut, untuk memastikan bahwa mereka bekerja di dalam kontennya, dalam standar-standar baku keilmuannya ya. Jadi tidak keluar dari situ. Nah, sains beroperasi dengan cara mengobservasi, mengamati, lakukan eksperimen berulang-ulang, riset-riset laboratorium ya, dan seterusnya. Jadi betul-betul sangat ketat dan sangat teliti ya, bermain dengan data ya. Jadi kekuatan sains itu adalah pada data ya, fakta-fakta yang betul-betul teruji ya, kebenarannya atau validitasnya. Nah, meskipun ini perlu dicatat, meskipun sains itu mengklaim diri paling paling sahih karena tahan uji, memiliki metode yang lebih kuat ya, terukur ya, tapi sebenarnya klaim-klaim saintifik, teori-teori sains itu selalu ditopang oleh asumsi-asumsi filosofis. Artinya klaim-klaim sains tidak bisa terhindarkan untuk menggunakan klaim-klaim filosofis yang jumlahnya banyak, baik disadari maupun tidak disadari. Ya. Karena itu menurut saya asumsi-asumsi filosofis ini itu berfungsi juga sebagai semacam materi dan energi gelap ya, yang menopang kemapanan atau menopang tatanan dari keilmuan itu sendiri ya. Asumsi itu tidak bisa terhindarkan ya. Setiap penjelasan ilmiah pasti di dalamnya mengandaikan sesuatu yang tidak masuk di dalam penjelasan, tetapi dia harus diasumsikan atau dia berada di luar namun tanpa diakui ya, tanpa keberadaannya penjelasan menjadi tidak utuh ya. Jadi meskipun dalam penjelasan itu tidak disebutkan, tetapi kalau dirunut maka penjelasan pasti ditopang oleh asumsi-asumsi filosofis ya. Kita ambil contoh sederhana misalnya dalam ekonomi capitis paribus ya. Kalau situasi yang lain tetap ya. Ini kan asumsi ini kan tidak masuk akal sebenarnya. Tidak mungkin ada variabel lain tetap kan gitu. Hanya diandaikan dia tetap kan gitu ya. Jadi analisa ekonomi terhadap situasi tertentu dia mengandaikan situasi lain tidak berubah, variabel lain tidak berubah, tetap. Nah, jadi itu hanya contoh saja ya, bahwa contoh yang sangat besar ya, berkaitan di teori besar, maksudnya asumsi besar. Tapi kalau melihat berbagai penjelasan saintifik, penjelasan ilmiah, sadar tidak sadar dia ditopang oleh asumsi filosofis. Ya. Bahkan ada istilah bahwa penjelasan ilmiah tidak hanya mendeskripsikan data tok, karena kekuatannya pada data ya. Ketika dia mendeskripsikan data, mau tidak mau ada asumsi filosofis yang muncul ya, yang tidak bisa dibuktikan di dalam dunia realitas empirik ya. Tetapi ya dia dikomunikasikan. Komunikasi itu sendiri, bahasa itu sendiri banyak yang tidak bisa diukur ya.
sehingga itu dianggap sebagai asumsi metafisik. Nah, dari berbagai ilmu itu sebenarnya juga berdiri di atas asumsi-asumsi tertentu. Kita ambil contoh misalnya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan manusia saja misalnya ya. Sejarah misalnya, sejarah kan mengasumsikan manusia sebagai makhluk historis, kan gitu ya, makhluk yang punya masa lalu gitu ya. Itu jadi dia berdiri di atas sebuah asumsi juga. Hukum itu juga mengasumsikan manusia sebagai makhluk hukum, makhluk yang harus diatur ya, harus ada tatanan supaya menjamin tatanan sosial ya. Tanpa aturan itu tatanan sosial, tertib sosial tidak bisa tercapai ya, atau tidak bisa tercipta ya. Jadi hukum mengandaikan manusia sebagai makhluk hukum, atau psikologi mengandaikan manusia sebagai makhluk berjiwa ya. Kalau manusia tidak berjiwa, maka psikologi nggak bisa ada ya. Nah, jadi di balik ilmu psikologi ada pengandaian bahwa manusia adalah makhluk berjiwa, atau ekonomi juga mengandaikan manusia sebagai makhluk ekonomi ya, yang fokus pada kebutuhan manusia ya, mengkaji kebutuhan manusia. Atau biologi itu juga mengasumsikan manusia sebagai makhluk biologis yang memiliki organ-organ tubuh dan mengkaji fungsi-fungsi dari organ-organ tubuh tersebut. Lalu misalnya spiritualitas atau mungkin agama mengandaikan manusia sebagai makhluk rohani atau makhluk spiritual ya. Kemudian ada juga geografi mengandaikan manusia sebagai makhluk ruang ya. Antropologi mengandaikan manusia sebagai makhluk berbudaya, makhluk kultural. Sosiologi mengandaikan manusia sebagai makhluk sosial. Politik mengandaikan manusia sebagai sound political, dan seterusnya. Jadi secara umum asumsinya seperti itu, tapi penjelasan teori, bahkan penjelasan terhadap proposisi saintifik itu pasti mengandung asumsi-asumsi yang disadari maupun tidak disadari. Oleh karena itu kalau mengatakan bahwa sains itu betul-betul murni dari pengalaman, betul-betul berbasis data, oke, tetapi tidak sepenuhnya seperti itu, karena di balik penjelasan selalu ada asumsi-asumsi filosofis. Yang berikut adalah ciri dari magistrare atau dari perspektif pengetahuan filsafat. Filsafat sama dengan sains ya, cirinya adalah pengetahuan yang metodis, sistematis, koheren, dan kritis, berkaitan dengan realitas fisika maupun realitas metafisika ya. Yang kodrati maupun adikodrati. Jadi itu filsafat. Artinya betul bahwa realitas empirik juga bagian dari refleksi filosofis, tapi tidak hanya itu, melainkan dia melampaui juga realitas empirik. Nah, dalam filsafat terdapat 3 bidang ya, yaitu filsafat ada, philosophy of being, mencakup teologi dan metafisika. Lalu filsafat pengetahuan, philosophy of knowledge ya, itu mencakup logika, epistemologi, filsafat ilmu, metodologi, dan kadang-kadang sejarah filsafat juga masuk ya. Dan yang ketiga, filsafat nilai ya, berkaitan dengan etika dan estetika ya. Nah, metode filsafat seperti sudah saya sebutkan adalah menafsir ya, menafsir dan menalar ya. Jadi kekuatan utamanya pada menalar ya. Tapi ada juga sebenarnya hermeneutika itu betul dia menjadi ciri filsafat, ciri teologi ya, tetapi sebenarnya muncul dari filsafat ya. Nah, jadi kalau sains melihat benda atau objek itu sebagai apa adanya lalu dideskripsikan, maka filsafat mempertanyakan melihat objek yang sama, lalu filsafat mempertanyakan apakah yang dijelaskan ini adalah hakikat sebenarnya dari objek yang kita lihat, atau sebenarnya persepsi kita tentang objek yang kita lihat ya. Ini filsafat pertanyakan. Sains tidak pertanyakan itu. Filsafat mempertanyakan apakah ketika saya melihat sebuah benda, katakanlah sebuah pohon, dan saya menjelaskannya,
apakah penjelasan saya itu dia benar-benar menjelaskan hakikat dari pohon atau menjelaskan persepsi saya tentang pohon. Ya, karena mengapa dipertanyakan? Karena kalau beberapa orang melihat benda yang sama dan meminta mereka untuk menjelaskannya, pasti berbeda. Tentu ada aspek-aspek yang sama, tetapi secara keseluruhan pasti ada perbedaan-perbedaan. Ya. Nah, itu metode pemahaman filsafat. Ya. Juga filsafat tidak hanya membahas tentang ada realitas empirik apa adanya, melainkan juga membahas realitas non-empirik atau realitas a priori atau realitas metafisika, realitas yang melampaui realitas fisika, ya begitu ya. Jadi di situ perbedaan antara filsafat dan sains. Kalau sains berpijak pada data, ya, maka filsafat berpijak pada penalaran. Ya. Jadi misalnya kalau sains mempertanyakan di mana bukti-bukti tentang Tuhan ada, ya, mencari bukti-bukti kasar, ya, bukti-bukti kasat mata, itu sains ya berurusan dengan itu, dan tentu dengan cara begitu dia tidak akan menemukan Tuhan, ya. Tetapi filsafat akan membuktikan keberadaan Tuhan secara logis. Ya. Jadi sains bisa membuktikan keberadaan Tuhan secara nalar, ya, bahwa beriman kepada Tuhan itu masuk akal, ya, kira-kira itu bedanya. Ya. Jadi filsafat menekankan kepada kemasuk akalan dalam percaya Tuhan, sementara sains berusaha mencari bukti-bukti kasat mata, ya, bukti-bukti sensorik, ya. Dan dengan cara demikian tentu banyak sains yang gagal menemukan Tuhan karena memperlakukan Tuhan sebagai objek harus bisa diuji, ditangkap, diverifikasi, ya. Nah, itu perbedaan antara sains dan filsafat. Nah, tentu filsafat juga beragam, ya, walaupun cirinya dia membahas tentang ada dan yang mungkin ada, ya. Tapi berbagai aliran-aliran filsafat punya cara pemahaman yang berbeda-beda, tetapi secara umum ya seperti itu, ya. Filsafat berusaha untuk menyingkap yang ada dan yang mungkin ada, sementara sains hanya fokus pada yang ada, ya, yang sungguh-sungguh ada, ya. Makanya disebut ontologis, ya, yang sungguh-sungguh ada, ya. Meskipun ini juga penafsirannya masih masih ganda, ya. Jadi ada juga yang memasukkan metafisika dalam ontologi, tapi ada yang betul melihat ontologi sebagai yaitu sebagai realitas yang hanya bisa indrawi, realitas indrawi yang bisa ditangkap dengan panca indera. Nah, kita masuk ke perspektif pengetahuan yang berikut, yaitu perspektif pengetahuan agama. Seperti sains dan filsafat, perspektif pengetahuan agama juga adalah pengetahuan yang metodis, sistematis, koheren, dan kritis, berkaitan dengan realitas transenden, ya, realitas yang melampaui realitas naturalistik, ya, yang dapat dihayati melalui iman percaya. Jadi tidak dimaksudkan bahwa teologi hanya berurusan dengan realitas transenden, tetapi juga dengan realitas empirik, karena bagaimanapun juga teologi berbicara tentang manusia, ya, dengan perilakunya, sehingga tetap juga dia membahas tentang realitas empirik, namun tidak hanya fokus pada realitas empirik, tapi dia fokus terutama pada realitas transenden, ya. Karena bagaimanapun juga bentuk-bentuk kajian etis, ya, dari teologi, ya, itu mencakup aspek-aspek atau karakteristik dari realitas transenden yang disebut dengan Tuhan dan surga itu, ya, yang sebenarnya merupakan acuan moral, ya. Jadi boleh dikatakan bahwa pada titik tertentu memang teologi beririsan dengan realitas empirik, tetapi pada prinsipnya adalah bahwa
boleh disebut proyek teologi yang sesungguhnya adalah membangun sebuah bentuk katakanlah simulasi realitas ya atas suasana transenden. Jadi membangun dunia empirik dengan mengacu kepada atau memodel realitas transenden sebagai model ya, atau sebagai titik acuan untuk membangun dunia. Jadi boleh dikatakan bagi agama dunia empirik adalah sebuah medan simulasi realitas atas yang transenden atau atas apa yang disebut dengan surga ya. Jadi suasana yang di surga itu ingin dibangun di dunia pengalaman, dunia empirik. Karena itu saya kira pada titik tertentu agama juga atau teologi juga beririsan dengan metode-metode saintifik. Ya. Nah, ini perspektif pengetahuan yang ketiga, yaitu agama. Ya, sebenarnya juga agama atau teologi memiliki metode untuk mengakses ya realitas-realitas yang transenden, mengidentifikasi, menginterpretasi, menstrukturkan, dan mengaplikasikannya. Jadi metode-metode teologi ya, yang terutama sebenarnya metode hermeneutik ya, karena dia menafsir naskah-naskah autentik, naskah-naskah tua, naskah-naskah kitab suci, dan naskah-naskah historis yang berkaitan dengan katakanlah ajaran dalam kitab suci, lalu mencoba membuktikan ya, kehadiran dari entitas yang disebut transenden itu dan hubungannya dengan ciptaannya ya. Jadi membuktikan kehadiran yang transenden lewat gejala-gejala alam barangkali ya, dalam upaya untuk membuktikan dalam tanda kutip ya keberadaannya dalam dunia empirik ya. Jadi realitas empirik itu dapat juga dilihat sebagai teks yang ditafsirkan ya, untuk membangun dan mengoreksi kondisi agar memastikannya mengarah kepada realisasi ideal-ideal dari yang transenden, karakteristik transenden yang diacunya. Nah, yang terakhir tentu saja perspektif pengetahuan seni ya. Nah, seni itu juga sama sebenarnya dengan bentuk pengetahuan yang lain tadi, yaitu punya ciri metodis, sistematis, koheren, dan juga kritis ya, tentang realitas estetik ya. Jadi baik yang bersifat naturalistik maupun yang bersifat adikodrati ya, yang diterapkan melalui pengalaman manusia sebagaimana diekspresikan melalui ragam bentuk karya seni dan humaniora ya. Nah, sebagaimana tiga perspektif pengetahuan lainnya, seni juga membutuhkan metode berpikir kritis untuk menemukan dan menyusun serta mengembangkan ideal-ideal konten logisnya ya, logic of contentnya, agar dengan menggunakan standar-standar dan kriteria baku yang ada pada dunia seni ya. Itu sebabnya ada lomba-lomba seni, artinya ada standar-standar tertentu yang baku yang bisa dijadikan sebagai acuan objektif untuk menilai kualitas dari sebuah seni. Jadi kalau orang bilang seni itu tidak punya ukuran, saya kira tidak. Pada level tertentu dia punya ukuran yang cukup pasti, objektif, sehingga memungkinkan untuk menilai hasil karya ya, dari sebuah seni ya. Nah, dengan kriteria standar yang tertentu ya, seni dapat ditampilkan dalam ragam bentuk ya, dengan kualitas yang khas yang terus berkembang. Seni dapat tampil dalam bentuk misalnya rangkaian kata seperti seni sastra, komposisi lagu, instrumen, seni gerak, seni ukir, lukis, puisi, dan sebagainya. Jadi ragam seni itu sangat banyak sekali. Objek untuk meng-create seni itu bisa juga realitas internal batin maupun realitas eksternal yang khas, yang tidak dapat dipresentasikan oleh tiga
perspektif pengetahuan lainnya, yaitu sains, filsafat, dan agama ya. Nah, seni memberikan kita sense estetik ya. Jadi fokusnya lebih kepada estetika ya, dalam hal memahami realitas. Jadi realitas dipahami dari aspek estetiknya. Ya, kalau kita melihat katakanlah gambar virus corona ya, oke ya, ini gambar dan sebuah model. Mungkin tidak seperti itu, tapi namanya juga sebuah model ya. Seni mungkin lihatnya begitu indahnya, begitu dari tekstur warnanya, lalu lekuk-lekiknya ya. Itu barangkali seni melihat itu sebagai suatu keindahan ya. Tapi tentu sains memberitahu kita akan bahayanya misalnya ya. Bahaya mematikannya gitu ya. Mungkin agama akan melihat itu sebagai sebuah kutukan atau sebuah teguran dan macam-macam itu ya. Nah, filsafat akan melihat itu mungkin sebagai sebuah makhluk hidup seperti halnya makhluk hidup yang lain punya hak juga untuk hidup ya. Yang perlu dipahami karakteristiknya, sehingga kalau kita ingin selamat ya kita harus bisa katakanlah menghindari ya dengan memahami karakteristik. Saya kira begitu ya. Jadi dengan demikian maka kalau kita memiliki 4 perspektif pengetahuan ini, kita lebih kaya dalam memahami sebuah realitas. Kita dalam membangun pengetahuan atau meng-create konten ya, kita bisa diperkaya dengan 4 perspektif ini, meskipun kita ahli dalam satu perspektif ya. Tapi dengan menyadari eksistensi dari keempat ragam pengetahuan ini, maka kita bisa menggunakan kekuatan yang lain untuk menopang apa yang kita bangun ya. Jadi begini, pada akhirnya baik sains, filsafat, teologi maupun seni fokus untuk mengembangkan logic of content. Itu spesifikasi dari ciri pengetahuannya itu ya. Nah, mau sadar atau tidak sadar, manusia adalah content creator ya. Oke, kata frasa content creator itu kita baru kenal ya di era ini ya. Tetapi sesungguhnya kita adalah content creator. Maksudnya ketika kita mengamati sesuatu lalu kita mengatakan, bahkan ketika kita berbicara ya dengan teman atau bicara apapun juga, sebenarnya kita kan sedang mengolah konten ya. Kita mempresentasikan konten yang ada pada kita, tergantung topik apa yang sedang kita bicarakan ya. Jadi ketika kita membicarakan topik tersebut, sebenarnya kita sedang mempresentasikan konten yang ada pada kita, yang kita miliki. Nah, kalau kita sudah mempersiapkan topik itu dengan baik, kita mencari data, mencari testimoni dan macam-macam ya, informasi untuk memperkaya data kita, maka konten kita kaya ya ketika kita presentasikan ya. Jadi senyatanya kita adalah content creator. Jadi apapun gagasan, tindakan, kinerja dan karya kita itu tidak lain dan tidak bukan adalah hasil dari kreasi konten kita ya. Apapun yang Anda lakukan, apapun yang Anda sikapi, itu sebenarnya hasil dari kreasi kontennya. Bila Anda fokus dan terkotak hanya pada salah satu perspektif pengetahuan, katakanlah misalnya pada sains ya, dan Anda meremehkan perspektif lainnya ya, Anda akan miskin, konten Anda akan miskin ya, karena Anda hanya memotret ya satu bagian saja ya dari pengetahuan, dan Anda mengisolasinya dari kekayaan jenis pengetahuan yang lain. Anda mungkin dan memang banyak yang seperti itu, egois dan merasa bidangnya yang paling benar sehingga mengisolasi diri. Nah, ini dia akan miskin sendiri dalam perspektif, karena akhirnya apa yang dibuatnya tidak akan kaya ya. Anda mungkin dan biasanya ya lebih mengagumi atau menganggap tinggi perspektif pengetahuannya dan meremehkan perspektif pengetahuan yang lain.
Tapi kalau Anda memahami, menyadari bahwa ada 4 perspektif pengetahuan, maka meskipun Anda katakanlah seorang akademisi, atau Anda seorang filsuf, atau Anda seorang agamawan atau seniman, dengan menyadari keberadaan dari keempat perspektif ini, maka Anda bisa memperkaya konten Anda, karya Anda, atau apapun yang Anda lakukan, Anda putuskan ya, itu dari sumber-sumber pengetahuan atau sumber-sumber dari perspektif pengetahuan yang lain ya. Jadi saya kira ini dengan memahami keempat perspektif pengetahuan ini, maka kita akan jauh lebih kaya. Menurut saya kita lebih fair ya, dan objektif terhadap realitas. Nah, memang secara umum sebenarnya sains merasa diri paling benar, satu-satunya pengetahuan, dan yang lain dianggap bukan pengetahuan, tidak dapat mempresentasikan kenyataan ya. Nah, dan menurut saya ini klaim-klaim sains seperti di awal sudah saya sebutkan, bahwa sains tidak bisa menghindari bahwa dalam sains penuh dengan asumsi-asumsi filosofis ya. Jadi sikap menolak jenis pengetahuan yang lain menurut saya itu pertama sikap yang tidak fair terhadap realitas ya, karena pada kenyataannya dia tidak bisa berdiri sendiri ya. Ketika membuat penjelasan, mau tidak mau dia akan ditopang juga oleh asumsi-asumsi metafisik ya. Sehingga sikap menolak itu akan merugikan perkembangan sains sendiri ya. Masih lebih bagus kalau mempercanggih metodologinya sehingga bisa memahami realitas-realitas dari pengetahuan yang lain ya. Memang ada juga sikap yang katakanlah moderat ya, yang dikembangkan oleh Jay Gould ya, yaitu NOMA ya, non overlapping magistrare ya, yang mengatakan bahwa terutama untuk teologi dan sains ya, iman dan sains atau agama dan sains, dia mengatakan dua-dua berada di kotak yang terpisah, tidak overlapping. Oleh karena itu sebaiknya dua-duanya saling menerima dan saling memperkaya ya. Saya kira tesis ini kemudian ditolak juga oleh ilmuwan lain, terutama para saintisme seperti Richard Dawkins dan teman-temannya ya. Dan saya membaca argumennya Dawkins, saya kira benar juga. Saya mengajukan POMA ya, partially overlapping magistrare, yang nanti saya akan bahas di video yang lain ya. Nah, sebagai kesimpulan teman-teman, disebabkan karena realitas itu punya struktur yang sangat kaya dan rumit ya. Kita sudah belajar beberapa banyak video ya. Maka tidak masuk akal untuk mengklaim hanya satu perspektif pengetahuan ya. Bahkan kita jujur di banyak perguruan tinggi, kira bukan cuma di Indonesia ya, keempat ragam perspektif pengetahuan itu sudah ada ya. Misalnya ada fakultas seni dan bahasa, ada fakultas teologi, ada fakultas filsafat, dan tentu ada filsafat ya, ada fakultas sains ya, dan bagi banyak ilmunya itu ya. Jadi sains masih ada nanti fakultas katakanlah sains matematik, fakultas biologi, fakultas kimia, ada fakultas ekonomi, fakultas psikologi, dan seterusnya. Tapi empat perspektif ini secara umum ada ya. Dengan menyadari dan memaksimalkan integrasi antara keempat perspektif tersebut akan sangat memperkaya dan memperkuat fondasi dari konten yang kita bangun ya. Karena itu menurut saya sebaiknya setiap orang memiliki pengetahuan dasar terkait dengan keempat perspektif pengetahuan tersebut, supaya dimanapun kita berada, dengan memiliki pengetahuan dasar itu, lalu kita bisa mengembangkan konten yang unik
konten yang punya fondasi kuat, ya, karena dia mengintegrasikan semua jenis pengetahuan di dalamnya. Ya, jadi ada fondasi filosofisnya, ada fondasi teologisnya, ada fondasi estetiknya, ya, dan saya kira itu membuat sebuah karya atau sebuah keputusan atau sebuah sikap atau apapun itu memiliki kekayaan perspektif atau ditopang oleh teori-teori, ditopang oleh fondasi yang sangat kuat. Saya kira demikian, dan selamat berproses, selamat untuk membuka perspektif Anda dan menerima pengetahuan sebagai sesuatu yang sangat kaya, sangat beragam, dan harus bisa diintegrasikan untuk saling memperkaya demi mendapatkan pengetahuan atau kebenaran yang jauh lebih tinggi, ya. Kebenaran yang lebih kaya dan lebih banyak manfaatnya. Demikian, dan selamat berproses. Terima kasih untuk kesabarannya mendengarkan video ini.